Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Di ajang olahraga manapun, suara yang paling diharapkan itu adalah sorak-sorai puluhan ribu penonton yang memberikan semangat. Tapi ada beberapa momen dalam sejarah di mana suara yang paling nyaring dan paling mengerikan justru adalah keheningan. Keheningan total saat semua orang, baik di stadion maupun di depan TV, menyaksikan seorang pahlawan mereka mengalami kecelakaan yang brutal dan tak terbayangkan. Dan kali ini kita akan bahas beberapa insiden mengerikan yang pernah terjadi di seputar dunia olahraga yang ada saljunya ya teman-teman. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Alpine Ski Racing. Di tanggal 29 Januari 1994 yang harusnya jadi momen bahagia untuk pembalap ski asal Austria bernama Ulrich Meyer ini, taunya malah berujung 180 derajat kebalikannya dong. Jadi sebagai konteks, dia ini bukan atlet kaleng-kaleng ya. Dirinya itu adalah juara dunia 2 kali dan salah satu yang terbaik di generasinya. Namun saat lagi ikut kompetisi dunia, dirinya meluncur dengan kecepatan 104 km per jam. Dia ini sebenarnya udah deket banget ya sama garis finish yang kurang dari 20 detik lagi. Tapi tiba-tiba kaki sebelah kanannya tuh tersangkut, tubuhnya pun berputar, kelempar, hingga membuatnya terguling yang mengakibatkan helmnya sampai kelepas, tulang lehernya kegeser 4 cm, dan mutusin sumsum tulang belakangnya. Fatal banget kan? Meskipun Meyer pakai helm, sayangnya dengan kecelakaan sefatal itu, tim medis yang buru-buru datang dan juga membawa ke rumah sakit pakai helikopter pun gak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Masalahnya, hari itu Meyer juga sedang ditonton sama anaknya yang baru berumur 4 tahun dan punya impian untuk pensiun di akhir season. Namun sayangnya ternyata nyawa dia malah keburu dipanggil Yang Maha Kuasa. Freestyle skiing. Walaupun udah meninggal 13 tahun yang lalu, tapi nama Sarah Burke ternyata masih suka diomongin sampai sekarang loh. Jadi, atlet asal Kanada ini dikenal sebagai The Queen dalam freestyle skiing karena selain udah 5 kali juara di Winter X Games, dirinya lah yang menjadi salah satu orang yang mengenalkan halfpipe skiing di Olimpiade. Jadi, Sarah bukan cuma jago, tapi bisa dibilang dialah ratunya di olahraga ini. Satu-satunya yang kurang dari karirnya yang gemilang itu pokoknya hanya sebuah medali Olimpiade deh. Nah, masalahnya sebelum dia bertanding nih pada bulan Januari tahun 2012, Sarah tuh pergi latihan ke Utah, Amerika untuk menyiapkan salah satu trik baru dalam halfpipe-nya. Sayangnya di hari itu dia tuh kena sial karena waktu lagi ngeflip, badannya tuh jatuh dan kepalanya berujung kebentur lumayan keras. Awalnya semua orang yang lihat ngira itu cuma kecelakaan biasa ya. Ya, terjatuh dalam olahraga ini tuh udah hal yang biasa banget soalnya. Sarah tuh bahkan masih sadar setelah jatuh. Tapi beberapa detik kemudian jantungnya tiba-tiba berhenti pada saat itu juga. Ternyata benturan di kepalanya tuh nggak sesimpel itu. Jatuhnya Sarah bikin pembuluh arteri di tulang belakangnya tuh robek teman-teman. Inilah yang bikin pendarahan hebat di otaknya. Dia langsunglah dilarikan ke rumah sakit dan dibuat koma secara medis. Tapi kerusakan otaknya ternyata sudah terlalu parah. 9 hari kemudian atau tepatnya pada 19 Januari 2012, Sarah Burke dinyatakan meninggal dunia. Gila ya, semuanya padahal berawal dari satu kesalahan kecil dalam gerakan rutin yang udah ribuan kali dia lakukan. Tapi dampaknya tuh bisa sampai sefatal itu. Ski cross. Banyak yang nggak tahu kalau ski cross itu termasuk salah satu balapan liar versi salju di mana kalian bisa meluncur gila-gilaan di trek penuh belokan dan juga lompatan ya. Ski cross ini juga seringkali disebut sebagai salah satu cabang ski paling berbahaya teman-teman. Karena ini bukan cuma balapan lawan waktu, tapi juga balapan langsung melawan 3-4 atlet lain di satu trek yang sama. Senggolan sedikit aja bisa fatal deh. Dan sayangnya atlet asal Kanada yaitu Nick Zorizek berujung jadi dikenang seumur hidupnya. Oke, jadi kita flashback dulu ya ke bulan Maret tahun 2012. Waktu itu ada balapan World Cup Ski Cross di Swiss ya teman-teman. Nick yang waktu itu baru berumur 29 tahun lagi dalam performa terbaiknya deh. Di tahun sebelumnya dia berhasil jadi juara kedua di ajang yang sama.
Nah, waktu balapan itu baru mulai, sebenarnya Nick meluncur mulus di bagian awal treknya. Posisinya emang sedikit di belakang yang lain, tapi dirinya tuh tetap fokus untuk menunggu momen yang pas untuk menyalip dengan kecepatan yang hampir 100 km per jam. Tapi tepat saat dia mendekati lompatan terakhir sebelum garis finish, sebuah kesalahan sepersekian detik mengubah segalanya. Entah gimana nih, Nick tuh salah perhitungan saat melompat. Dia melayang terlalu jauh ke sisi kanan treknya dan berakhir mendarat di luar jalur yang seharusnya. Saat itu pun dia langsung menghantam jaring pengaman dengan kecepatan penuh. Penonton yang ada di sana awalnya nggak sadar ya betapa parahnya kecelakaan itu, tapi tim medis langsung berlari ke arahnya. Namun jelas semua sudah terlambat. Benturan itu menyebabkan cedera kepala yang fatal, teman-teman. Nick Zorizik meninggal dunia sembari disiarkan langsung di depan mata para fansnya. Tragedi ini langsung memicu perdebatan sengit. Banyak orang termasuk keluarga Nick tuh yakin kematiannya tuh bisa dicegah dan menyalahkan desain trek yang dianggap kurang aman. Polisi di sisi lain menganggapnya tuh murni kecelakaan olahraga aja ya. Base jumping. Di dunia olahraga ekstrim ada orang-orang yang cuma ngikutin aturan, tapi ada juga yang bikin aturan baru. Nah, Shane McConkey ini adalah tipe yang kedua ya teman-teman. Dia adalah seorang pioneer, orang pertama yang kepikiran untuk menggabungkan dua olahraga gila, yakni ski dan juga base jumping. Berarti bayangin deh, kalian tuh meluncur nih ya di salju, terus lompat dari atas tebing, dan baru buka parasut di udara. Gila banget kan? Nah, tapi sayangnya di tanggal 26 Maret 2009, waktu Shane lagi syuting bareng Red Bull, dirinya malah mengalami kecelakaan fatal. Rencananya sih udah matang ya, meluncur ke ujung tebing, lompat, salto 2 kali di udara, lepasin papan ski, buka parasut, dan mendarat dengan selamat. Ya, yang dilakuin sih persis ya sesuai rencana, tapi saat dia mau melepas pengait skinya di udara, malah petaka malah terjadi. Ternyata nih, hanya salah satu ikatan skinya yang lepas dong, ski yang satunya lagi tetap nyangkut di kakinya. Nah, ketidakseimbangan inilah yang langsung bikin tubuhnya berputar-putar gak terkendali di udara. Shane tuh berusaha mati-matian untuk ngelepasin ski yang macet itu secara manual. Ya akhirnya berhasil sih, tapi semuanya sudah terlambat ya. Posisinya tuh udah terlalu dekat dengan tanah teman-teman. Dengan kecepatan 130 km per jam, dirinya langsung meninggal dunia saat itu juga. Peristiwa ini langsung jadi peringatan bagi para atlet kalau nyawa mereka tuh bisa hilang dalam sekejap dan mereka perlu peningkatan keamanan lebih serius terutama dalam hal perlengkapan. Ski jumping. Kalau dari tadi, kecelakaan yang dialami sama atlet musim salju itu pada berujung fatal sama tragis semua, kali ini ada atlet ski jumping bernama Daniel Andre Tande yang bisa dibilang jadi salah satu paling beruntung. Ceritanya, di tanggal 25 Maret 2021 lalu, dia tuh jadi bagian dari tim nasional Norwegia yang lagi latihan resmi menjelang kompetisi Ski Jumping World Cup. Nah, berhubung udah pernah menang medali pada tahun 2018, sebenarnya hal-hal kayak begini tuh udah jadi rutinitas aja sih sebenarnya untuk dia. Cuma sayangnya, hari itu dengan kecepatan 100 km per jam setelah take off, Daniel malah kehilangan kontrol dan berujung berputar di udara sampai jatuh ke tanah dari ketinggian 198 meter. Kacau banget kan? Untungnya terjadi mukjizat ya. Walaupun tulang selangkanya tuh patah, paru-parunya tuh bocor, jantungnya sempat berhenti selama 4 menit dan harus sampai trauma parah dan juga dibuat koma, tapi Daniel nyatanya berhasil bertahan hidup. Gilanya lagi nih, seminggu kemudian pun dia dibolehkan pulang loh. Dan 8 bulan setelahnya, dia juga berhasil menang Ski Jumping World Cup di tahun 2022 teman-teman. Jumping 2. Pernah kebayang gak sih kalian lagi apes banget nih, tapi entah gimana caranya kesialan itu malah bikin diri kalian terkenal seumur hidup? Nah, itulah yang terjadi ya sama Vinko Bogatac, seorang atlet lompat ski dari Slovenia. Kita mundur ya ke 21 Maret 1970. Vinko saat itu lagi ikut kompetisi yang ada di Jerman. Dengan penonton yang bersorak dan juga kamera TV yang merekam, dia siap-siap lah untuk melakukan lompatan yang udah ribuan kali dia lakuin. Tapi sayangnya nih, waktu mau take off, entah karena angin atau salju yang tiba-tiba turun lebat, semuanya menjadi kacau balau. Vinko kehilangan keseimbangan total di udara teman-teman. Jadi, alih-alih mendarat dengan mulus, dia malah meluncur keluar jalur dengan kecepatan tinggi dan menabrak pagar pembatas di dekat penonton dengan sangat keras. Kecelakaannya kelihatan parah banget dan tubuhnya pun terguling-guling dengan begitu mengerikan.
Nah, saking dramatisnya, rekaman kecelakaan ini selama puluhan tahun dipakai jadi cuplikan pembuka acara olahraga legendaris di Amerika, yaitu ABC's Wild World of Sports, sebagai contoh dari The Agony of Defeat. Setiap kali orang lihat cuplikan itu, mereka pasti mikir, wah ini orang pasti mati atau minimal lumpuh lah. Tapi inilah bagian paling gilanya. Setelah kecelakaan sehoror itu, Vinko Bogatac hanya mengalami geger otak ringan dan pergelangan kakinya tuh patah. Itu aja, dia selamat dan bisa pulih total. Jadi berkat satu lompatan yang gagal, nama Vinko Bogatac justru menjadi abadi. Bukan sebagai juara, tapi sebagai simbol dari salah satu kecelakaan paling spektakuler dalam sejarah olahraga. Alpine Ski Racing. Di dunia olahraga, semua atlet pasti pengen banget ya buktiin diri di panggung terbesar. Tapi gimana jadinya kalau hari yang seharusnya jadi pembuktian terbesar itu justru jadi hari terakhir dalam hidup kalian dengan cara yang paling mengerikan? Kenalin, inilah Gernot Rensstadler, seorang bintang muda ski dari Austria. Di awal tahun 90-an, dia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya ya. Nah, pada 18 Januari 1991, itu adalah hari paling penting dalam karir Gernot. Dia dapat kesempatan untuk ikut kualifikasi balapan ski paling legendaris dan juga berbahaya di dunia, yang mana diadakannya di Swiss pada waktu itu. Trek ini panjangnya hampir 5 km dan para pembalap bisa mencapai kecepatan lebih dari 160 km per jam. Sebelum balapan, teman setimnya sempat mau ngingetin Gernot untuk tidak terlalu nekat karena dia kelihatan super semangat banget ya pada waktu itu. Tapi temennya itu ragu. Dia mikir kalau atlet muda berbakat kayak Gernot tuh seharusnya nggak dibatasi sih. Nah, balapan kualifikasi ini pun disiarkan langsung di TV. Selama 2,5 menit pertama, Gernot meluncur dengan sangat sempurna teman-teman. Dia kelihatan tuh bakal lolos dengan mudah ya. Tapi tepat beberapa meter sebelum garis finish, di depan mata jutaan para penonton, sesuatu yang sangat mengerikan dan juga nggak terbayangkan terjadi. Gernot mendadak kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah pagar pembatas lintasan, di mana kakinya pun berujung nyangkut di jaring pengaman. Awalnya orang-orang mikir tuh hal itu bagus, tapi berhubung benturannya tuh kencang banget, jaring itu justru menjadi jebakan maut. Jadi kalian bayangin deh, salah satu papan skinya tuh tersangkut di jaring, sementara tubuhnya tuh terus melayang ke depan. Akibatnya udah jelas dong ya, tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Tulang panggulnya hancur dan dia tuh mengalami pendarahan hebat. Pemandangannya tuh begitu mengerikan sampai salju putih di sekitarnya langsung berubah menjadi merah. Tim medis pun langsung datang untuk menolong. Dia diterbangkan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat selama 6 jam. Tapi luka-lukanya terlalu parah. Dan sayangnya, Gernot Rensstadler pun meninggal dunia nggak lama setelah tengah malam. Snowboarding di Everest. Naik gunung Everest saja itu udah gila kan? Rata-rata ada 4-5 orang meninggal setiap tahunnya waktu coba naik turun gunung itu. Tapi bagi sebagian orang itu aja belum cukup ekstrim. Kenalin Marco Siffredi, seorang snowboarder dan juga pendaki gunung dari Prancis. Dia ini bukan sekedar main snowboard di resort ski gitu ya. Dia menggabungkan dua olahraga paling berbahaya di dunia teman-teman, yaitu mendaki gunung-gunung paling mematikan, cuma untuk bisa turun lagi ke bawah dengan papan snowboard. Nah, setahun setelah belajar snowboard, dia udah langsung menaklukkan turunan-turunan super curam yang bikin pendaki profesional aja mikir 2 kali. Teman baiknya aja meninggal karena longsoran salju dan begitu juga kakak laki-lakinya ya. Tapi Marco, tragedi itu nggak bikin dia berhenti, justru bikin dia makin nekat. Sebenarnya yang bikin keren tuh di tahun 2001, dia udah berhasil nurunin Everest pakai snowboard meskipun sempat beberapa kali ada kesalahan teknis dan perlu dibantu sama orang-orang. Cuma anehnya nih, dia tuh nggak puas, di mana Marco punya impian lain yaitu pengen nyoba jalur lain yang lebih susah dan juga lebih curam bernama Hornbeam Collier. Asal kalian tahu ya, trek itu pun emang terkenal sadis sehingga gak banyak orang yang mau pakai gara-gara dikenal super berbahaya. Tapi Marco mana peduli. Makanya di bulan September tahun 2002, dia pun balik lagi bareng timnya untuk coba snowboarding. Sebenarnya pada saat dia nyampe puncak, Marco tuh udah kecapean banget. Bahkan timnya tuh bilang gak usah snowboarding daripada kenapa-napa. Ya cuma namanya orang udah ngeyel ya begitulah. Marco tetap turun pakai snowboardnya, dimana makin lama timnya pun gak bisa ngeliat dia tuh ada di mana. Sampai sekarang tubuhnya nggak pernah ditemukan, bahkan tim yang mencari pun nggak pernah nemu sinyal atau jejak Marco sama sekali. Bisa aja ya dia hilang ketimbun longsor, hilang karena jatuh di jurang, ataupun meninggal karena efek kecapean tadi. Yang jelas kisah Marco jadi salah satu cerita paling dikenal orang-orang karena nggak tahu mau muji atau mau marahin aksinya itu. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.